Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Alif Albar, NIM 22306021, Prodi S1 Keperawatan. Saya akan membahas tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan mekanisme penting di dalam tubuh manusia yang memungkinkan pertukaran gas yang vital untuk kelangsungan hidup dengan menyediakan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Sistem ini memainkan peran krusial dalam fungsi tubuh. Selanjutnya, komponen-komponen sistem pernafasan, yaitu organ utama, termasuk paru-paru, bronkus, trakea, dan diafragma. Masing-masing memiliki peran penting di dalam proses pernafasan. Kedua, jalur pernapasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, dan bronkiolus. Mereka membawa udara ke dalam dan keluar paru-paru. Ketiga, komponen pendukung, inklusi otot-otot pernapasan dan sistem saraf yang mengontrol ritme pernapasan. Selanjutnya, fungsi sistem pernapasan. Pertukaran gas memungkinkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida di dalam tubuh. Kedua, regulasi pH darah, memastikan keseimbangan asam basa dalam aliran darah. Ketiga, perlindungan jalan nafas, menangkal partikel asin dan infeksi yang masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya, proses inspirasi dan ekspirasi. 1. Inspirasi. Pada fase ini diafragma berkontraksi. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Kedua, ekspirasi. Relaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Itu adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Selanjutnya, otot-otot inspirasi, yaitu A. Diafragma, otot berbentuk kubah yang memimpin saat berkontraksi dan memperbesar rongga toraks ke arah inferior. B. Otot interkostal eksternal mengangkat iga ke atas dan ke depan saat berkontraksi sehingga memperbesar rongga toraks ke arah anterior dan superior. Selanjutnya, otot-otot ekspirasi, yaitu A. Ekspirasi pada pernafasan yang tenang dipengaruhi oleh relaksasi otot dan disebut proses pasif. B. Pada ekspirasi dalam, otot interkostal internal menarik kerangka iga ke bawah dan otot abdomen berkontraksi sehingga mendorong isi abdomen menekan diafragma. Selanjutnya, gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan, yaitu ada asma, penyempitan saluran udara yang dapat menyebabkan sesak napas dan pernapasan bersuling. Kedua, PPOK, penyakit obstruktif paru kronis yang menyebabkan sulit bernapas dan kerusakan paru-paru. Selanjutnya, pneumonia, infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan demam, batuk, dan sulit bernapas. Selanjutnya ada cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. 30 menit untuk latihan kardiovaskular. Rutin lakukan aktivitas fisik seperti berlari atau bersepeda selama minimal 30 menit per hari. Selanjutnya 8 jam. Tidur 8 jam setiap malam untuk mendukung fungsi pernapasan yang sehat. Selanjutnya ada peran penting sistem pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bernafas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya olahraga, memerlukan pernapasan yang dalam untuk mendukung aktivitas fisik. Selanjutnya ada anatomi sistem pernapasan. Pernapasan bawah ada trakea, bronkus, dan paru-paru. Dan pernapasan atas ada rongga hidung, faring, dan laring. Pernapasan atas yaitu 1. Rongga hidung,
Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebase dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Kedua ada faring. Faring ada dua saluran, yaitu nasofaring, saluran pernapasan di depan, orofaring, saluran pencernaan di belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekak, tempat melekatnya pita suara atau vokalis. 3. Ada laring atau tekak. Adalah tempatnya terletak pita suara atau pita vokalis. Laring berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Ada pernafasan bawah. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. 2. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Ketiga, terletak di dalam rongga dada atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Proses pernapasan melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot di dalam tubuh untuk mengatur laju dan kedalaman pernapasan. Mekanisme pernapasan dibedakan atas dua hal, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu A. Fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan dada. Nah, kesimpulan dan penutup. Pentingnya merawat sistem pernapasan penting untuk kesehatan keseluruhan tubuh dan kualitas hidup yang baik. Kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang bersih dan udara segar sangat mendukung kesehatan sistem pernapasan. Ketiga, komitmen untuk kesehatan. Dengan perawatan yang tepat, sistem pernapasan dapat berfungsi optimal dan mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem pernapasan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.